Ternyata ormas inilah penguasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sangat wajar banyak rakyat Indonesia yang baik hati memilih untuk kabur ke luar negeri. Karena memang ternyata NKRI ini sudah dikuasai oleh ormas ini. Ormas ini dilindungi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kala itu. Nah, saat ini dilindungi juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Sehingga sangat wajar kalau banyak rakyat di Republik Indonesia yang baik hati memilih kabur aja dulu ke luar negeri. Ya wajar. Dan ternyata mengapa sih banyak sekali rakyat Indonesia yang antipati, yang melarang-larang para ustadz, para kiai, para ulama, para ajengan abuya untuk ikut campur membahas masalah bangsa dan negara. Dan ternyata inilah salah satu sebabnya. Jadi salah satu sebabnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah dikuasai oleh ormas yang sangat hebat, luar biasa. Sehingga tidak heran apabila banyak rakyat Indonesia yang alergi, yang antipati, bahkan memusuhi para ulama dan kiai. Jangan sampai ikut campur masalah politik bangsa dan negara. Nah, ternyata seperti ini bangsa dan negara kita ini. Lalu rakyat yang baik hati memilih kabur ke luar negeri. Nah, kalau para kiai, para ulama, para ajengan, para abuya disuruh diam saja, mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa? Apakah negara kita ini tidak akan bertahan sampai 20 tahun lagi? Jika seperti ini terus, oleh sebab itulah, wahai para abuya, para kiai, para ulama, bangkitlah. Jadi justru kami menyeru para ulama, para kiai yang masih ikhlas-ikhlas. Masih banyak para ulama, kiai, ustadz yang masih ikhlas, yang setiap hari mendidik rakyat, mendidik santrinya. Harus mulai bangkit bersatu, ikut campur masalah bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mulai dikuasai oleh ormas. Ormas ini penguasa di NKRI jelas-jelas dilindungi oleh penguasa. Oleh sebab itulah tidak heran walaupun ormas ini baru berusia 14 tahun. Coba bayangkan, ormas baru berdiri ya sekitar 14 tahun yang lalu, yang dikasih nama Grip Jaya. Baru berusia 14 tahun Grip Jaya berdiri di Indonesia, yaitu tepatnya pada tahun 2011. Sekarang ini 2025. Berarti kan baru ya 14 tahun. Namun ormas ini seolah-olah sudah menjadi penguasa di Indonesia. Menjadi penguasa. Bahkan para jenderal-jenderal purnawirawan TNI aja dibuat kalang kabut. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Ta'lim tidak akan tinggal diam saja. Silakan rakyat-rakyat yang bodoh membenci kami, silakan. Kami hanya akan membela kebenaran. Jika para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para abuya disuruh diam saja, mau jadi apa negara kita? Mau dikuasai oleh preman-preman? Ayo. Preman-preman ini kan sudah membuktikan, sudah berani menampakkan taringnya. Kejadian di Depok, mana nih aparat penegak hukum yang resmi miliknya pemerintah, seolah-olah dikalahkan oleh mereka begitu saja, Masya Allah. Kemudian Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dia ancam-ancam hendak digerutuk, diserbu membawa pasukan 50.000 orang. Ini kan kurang ajar, luar biasa. Nah, kalau para purnawirawan TNI kemudian dihina-hina, ya kemudian dicemooh, dilecehkan. Kemudian orang-orang yang masih fanatik buta kepada Jokowi dan Gibran seenaknya menggunakan hawa nafsu, ingin menjadikan Indonesia sarangnya para preman. Cobalah kita renungkan, di desa-desa sekarang ini kepala desa itu yang bisa terpilih menjadi kepala desa itu bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan seorang yang terpelajar, tetapi ya preman-preman itu bisa dipilih di mana-mana.
mulai di desa, di kota-kota dikuasai oleh preman. Nah, kemudian para kiai, para ulama, para jangan diam saja menyelamatkan diri. Enggak bisa begitu dah. Ayo para ulama, para kiai, para ustadz, para jangan, para santri, bangkit, selamatkan bangsa dan negara. Ini GRIP, singkatan dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, dibentuk oleh Rosario de Marsal atau Hercules di Jakarta. Kemudian saat ini sudah menyebar kemana-mana. Ya di Bali ingin mendirikan GRIP, tapi alhamdulillah para pecalang Bali, para penjaga keamanan tradisional Bali mulai berteriak menolak. Nah, mungkin ya para pendukung Jokowi dan Gibran mendukung GRIP Jaya harus berdiri di Bali. Nah, kita sebagai orang Islam yang benar-benar tahu tentang hukumnya Allah, enggak boleh diam saja. Tidak boleh kita diam saja dalam keadaan negara rusak hancur-hancuran begini. Kemudian kita disuruh diam saja. Anak cucu kita ke depan mau ngapain? Hercules sendiri kan adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada tahun 1990-an. Nah, kalau misalnya Hercules ini pernah menjadi salah satu pasukan di Timur Leste, di Timur misalnya di Irian Jaya sana. Nah, banyak rakyat Indonesia yang punya pengabdian, punya jasa yang besar, pahlawan lebih besar. Kenapa hanya Hercules saja yang sunjung-janjung yang begitu? Banyak sekali rakyat Indonesia yang lebih hebat, lebih berjasa. Oleh sebab itulah, ayo sekarang harus mulai benar, mulai nampak. Ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Sudah saatnya para ulama, para kiai, para junga, para buya, para ajengan, para santri, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla bersatu padu dengan TNI dan Polri, kita bersama-sama untuk membenahi bangsa dan negara. Dan saat ini kami menuntut ketegasan dari pemerintah. Mengapa seolah-olah pemerintah kalah dengan arogansi ormas preman seperti ini? Apakah memang benar Indonesia saat ini masih dikuasai oleh bala kurawa yang Masya Allah luar biasa? Nah, rakyat yang masih hidup dalam keadaan susah, sengsara, miskin, menderita, kemudian baru minta amalan ke kiai, ya nggak akan manjur. Lawang pemimpinnya, para pejabatnya seperti ini. Oleh sebab itulah, kalau ingin doa-doa kita mustajabah, dikabulkan oleh Allah, mudah dikabulkan oleh Allah, maka jangan kita menyelamatkan diri saja, membiarkan bangsa dan negara dicarut-marut yang tidak karu-karuan. Oleh sebab itu, mari bangkit, kita benahi bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, Allahumma amin.